channel. Jadi sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih tahu kalian cara apply visa di Australia. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu dokumen apa aja yang perlu kalian siapin dan biayanya, dan juga aku bakal kasih tips untuk menghemat biaya saat apply visa. Jadi langsung aja kita. Di sini ada namanya Australian Student Visa Subclass 500. Nah, kalau misalnya kalian habis tamat dari sekolah, terus kalian pengen college di sini atau kuliah di sini, kalian perlu yang namanya visa subclass 500 atau subclass 500. Nah, jadi aku akan bagi 4 bagian besar dokumen apa aja yang perlu kalian siapin untuk apply visa Australia ini. Yang pertama itu ada namanya GTE atau Genuine Temporary Entrance. Ini adalah contoh GTE. Oke guys, ini adalah contoh dari GTE yang aku tulis 2 tahun lalu. Jadi di sini intinya aku jelasin details aku kayak nama, tempat tanggal lahir dulu ya. Yang pertama, habis itu yang kedua, kenapa aku mau study chef atau cookery di sini. Dan aku bilang kalau di Indo aku udah punya pengalaman kerja, jadi itu related sama course yang aku ambil sekarang, jadi nyambung gitu loh, meskipun aku jurusan IPA dulunya. Dan di sini aku bilang kenapa aku pilih EEI, which is kampus aku yang sekarang. Dan aku juga bilang di sini aku udah did some research kenapa aku pilih kampus tersebut, akreditasinya gimana, value apa aja yang bisa kampus tersebut kasih ke aku gitu. Dan di bagian ini, di page kelima, aku bilang kenapa aku pilih Australia as my country of study, and di kota di sini juga gitu guys. Dan yang kedua adalah financial requirements. Yang ketiga adalah English requirements. Dan yang keempat adalah asuransi kesehatan dan health requirements. Oke, apa itu GTE? Nah, GTE itu adalah pernyataan yang sejujur-jujurnya mengenai alasan kita ingin menetap di Australia untuk sementara sebagai international student. Jadi kita kayak buat essay gitu, terus kita tulis kenapa kita mau datang ke Australia dan kenapa kita milih negara Australia dan kenapa milih salah satu kota di Australia sebagai tempat kita belajar. Kita harus jelasin dengan lengkap dan jelas. Jangan sampai. A few moments later. Nah, setelah milih kotanya, kalian juga harus nyebutin kenapa kalian pilih kampus tersebut. Misalnya, aku dari jurusan IPA, nah sekarang aku pengen jadi jurusan masak. Itu kan gak nyambung. Nah, kalian tuh harus jelasin alasan sedetail-detailnya kenapa kalian milih jurusan itu, kenapa kalian milih kampus itu. Juga kalian harus tahu akreditasi dari kampus tersebut. Harus berakreditasi A untuk bisa di-granted sama imigrasi. Jadi, dan juga di GTE ini kalian juga harus cantumin value apa yang bisa kalian provide ke negara, of course Australia. Nah, misalnya kalian punya skill yang bisa kalian pakai untuk menguntungkan negara nih. Misalnya kalian apply di nursing atau dokter, itu sangat dibutuhin di sini guys. Jadi kita benar-benar harus ngejelasin kenapa imigrasi itu harus approve visa kalian. Itu yang terpenting dari GTE tersebut. Dan juga salah satu tips dari aku saat kalian nulis GTE, jangan pernah nulis kalau kalian pengen jadi permanent residence di sini atau pengen jadi citizen. Jadi kayaknya saya datang ke Australia karena saya pengen kerja dan pengen dapet PR atau citizen. No, big no. Itu bakal, jadi imigrasi bakal kayak, wah ini tujuannya sini kerja nih, pengen jadi citizen, pengen jadi PR. Kenapa ada apa dengan negara Anda gitu. Jadi itu nggak esensial untuk disebutin gitu. Jadi mending kalian tuh bilang, saya mau cari pengalaman yang banyak di Australia, mau belajar bahasa Inggris yang bener, terus kalau misalnya pengalamannya udah cukup, saya mau balik ke negara saya, kayak gitu. Jadi pokoknya harus cinta Indonesia gitu guys. Salah satu tips dari aku lagi adalah sebelum kita buat GTE, kita juga harus milih kampus yang tepat sesuai budget kita. Jangan sampai nggak bisa untuk kedepannya untuk bayar atau segala macem. Jadi benar-benar harus tepat sama budget kita gitu. Sebelum buat GTE, kalian harus research dan pelajari tentang kampus yang kalian pilih. Dia bisa kasih value apa aja ke kalian gitu. Dan juga setelah memilih kampus,
kalian harus menghubungi kampus tersebut, misalnya lewat email. Nah, abis itu kalian akan dapat yang namanya letter of offer atau COE. Nah, COE inilah confirmation of enrollment. Misalnya nih, aku pilih kampus A, abis itu aku email, abis itu kayak aku mau ini study course-nya apa, misalnya cookery gitu. Ya udah, kalian tinggal pilih, habis itu nanti bakal dapet letter of offer. Letter of offer itu isinya harga-harga dari course-nya gitu. Jadi gitu guys. Itu merupakan salah satu dari syarat GTE. Dan juga saran dari aku, mending kalian pakai education agent. Ini bukan promosi atau apapun. Menurut aku yang paling aman itu adalah memakai agent, karena agent pendidikan itu banyak di Indonesia. Dan nanti aku bakal kasih link agent yang aku pakai. Dan juga kenapa? Karena gratis. Kita nggak bayar apapun, jadi lebih baik pakai agent. Jadi di sini aku cuma mau ngejelasin kayak yang dokumen yang benar-benar harus kalian siapin gitu. Oke, next. Jadi yang kedua adalah financial requirements. Jadi di sini kalian harus menyediakan data berupa saldo deposit bank di bank account orang tua kalian itu untuk minimal sekitar 20.300 dolar Australian dollar atau sekitar 3 juta Few inches later. 230 jutaan, 200 ya something like that lah kurang lebih. Dasar dari jumlah uang tersebut adalah buat living cost kalian selama hidup 1 tahun di sini. Nah, jadi aku cerita sedikit. Kalau kayak sekarang nih, dari lagi coronavirus kan, pandemic outbreak, itu pemerintah suruh international student buat pulang ke negaranya kalau dia nggak bisa menghidupi dirinya selama 5 atau 6 bulan ke depan. Dan juga kita nggak dikasih tunjangan apa-apa karena kita udah menyediakan deposit sebesar yang tadi untuk kita hidup di sini. Means that kita udah ada duit gitu loh buat hidupin diri kita sendiri di awal kita perjanjian visa. Nah, kenapa pemerintah harus bantu kayak gitu? Makanya di sini international student nggak dapat tunjangan apapun dari pemerintah gitu guys. Next, menurut pengalaman aku pribadi, seingat aku, orang tua aku tuh sediain itu uang yang 20.300 plus sama tuition fee aku. Jadi biaya sekolah sekitar 12.500 AUD per tahunnya. Jadi kalau ditambahin tuh sekitar 35 ribuan dolar atau sekitar 350 juta rupiah. Dan itu emang gede amount-nya, tapi kalian jangan khawatir, itu cuma pernyataan doang. Kalian nggak perlu bayarin 350 juta rupiah itu ke pemerintah, nggak sama sekali. Itu cuma pernyataan di bank account kalian doang. Nggak perlu khawatir untuk itu uang 350 juta hilang, nggak. Itu cuma buat pernyataan doang, inget ya. Next, jadi untuk financial requirements-nya itu kalian itu harus sediain kayak semacam slip gaji orang tua atau deposit orang tua di bank selama 3 bulan terakhir sebelum kalian apply visa. Jadi misalnya nih, kalian apply visa bulan Juni, jadi finansialnya itu harus disediain dari bulan Maret atau dari bulan Februari. Nah, dan juga kalau misalnya nih kalian kayak aku pengen ke Australia tapi orang tua aku misalnya belum ada uang segitu, kan ada banyak jalan guys, kalian orang tuanya bisa kayak pinjam ke bank atau gimana. Nah, misalnya nih orang tua kalian pinjam ke bank uang 100 juta rupiah. Nah, tips dari aku, jangan sampai di saldo orang tua kalian tuh kayak langsung deposit kaget, kayak uang kaget gitu loh guys. Misalnya nih dari 100 juta masa besoknya tiba-tiba 200 juta, itu kan nggak masuk akal. Jadi kalian harus bener-bener siapin dari jauh-jauh hari kayak untuk buat tabungan deposit orang tua kalian tuh grow, bener-bener kayak make sense gitu loh. Amount-nya itu tiap bulannya atau tiap minggunya kayak gitulah pokoknya. Jadi nggak boleh langsung kayak brek gitu, langsung 200 juta, 300 juta, nggak. Itu bakal dicurigain, dan itu adalah salah satu penyebab kenapa banyak visa ditolak, karena bermain di financial requirements. Di financial requirements ini adalah bagian yang paling sensitif gitulah ya. Pokoknya harus benar-benar concern ke financial requirements-nya ini. Tapi ya, aku bukan expert di financial requirements ini, maka dari itu lebih baik kalian tanyain ke agent kalian. Nanti aku bakal put linknya, tips-tipsnya juga aku kumpulin website.
dan nanti kalian bisa klik. Oke? Next. Oke, 3 itu adalah English requirements. Nah, ini nih. English requirements. Untuk apply visa kita harus sediain yang namanya English Proficiency Requirements berupa tes IELTS. Setahu aku sih tes IELTS ini yang paling populer di Indonesia, ada juga TOEFL ya. Cuma kebanyakan sih udah pakai IELTS ya di sini. Dan skor yang harus kalian capai minimal 5,5. Nah, tergantung sih kalian mau apply di mana dan kalian mau apply jurusan apa. Itu kalau buat aku apply di college, aku itu jurusan masak, jurusan kitchen, aku hanya butuh 5,5 dan bandnya itu nggak boleh di bawah 5. Dan juga tergantung dari sekolah kalian. Kalau misalnya uni, nggak yakin ya, bisa dia sekitar 6 kalau nggak salah. Dan juga kalau misalnya kayak sekolah kesehatan kayaknya sekitar 6,5 ke atas gitu. Jadi mending kalian cari dulu, tergantung kampusnya juga. Nanti kalau misalnya kalian mau masuk kampus mana, nilai tes IELTS-nya juga beda gitu guys. Nah, aku bakal kasih tips kalian untuk menghemat biaya yang sangat-sangat besar. Karena English requirements ini makan biaya yang banyak banget kalau kalian nggak dengerin tips dari aku. Dari English requirements ini, kalian itu bisa cuma bayar hanya sekitar 5 juta rupiah, atau kalian bisa bayar 30 juta rupiah, atau 40, atau bahkan 60 juta rupiah. Nah ya, mana yang kalian pilih? Jelas yang 5 juta ini kan. Jadi, kenapa aku bilang gitu? Jadi di English requirements ini, kalau kalian pakai tes IELTS, kalian belajar yang benar-benar rajin, terus kalian tes, skornya cukup. Nah, kalian cuma bayar tes IELTS, paling kalian kayak course di mana, paling ya nggak sampai banyak gitu lah. Kalau kayak aku, untuk aku habis 4-5 juta. Terus kalau tes IELTS-nya sekitar $355, dan sisanya kayak bisa kalian buat belajar-belajar, beli buku-buku. Dibandingin, kalau misalnya kalian kayak aku males tes IELTS susah. Ya udah boleh, bisa kok, kalian masih bisa datang ke sini. Nah, caranya adalah kalian pakai ELICOS. Nah, ELICOS itu adalah les bahasa Inggris di sini. Nah, jadi di Indo kalian bakal dites dulu seberapa kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Nanti itu bakal dinilai sama kampusnya dan bakal dibilangin, oh ini kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, jadi mungkin harus ELICOS atau les bahasa Inggris di sini selama minimal 10 minggu. Dan kalian tahu guys, 10 minggu untuk course atau ELICOS atau les bahasa Inggris di sini itu adalah $300 atau 3 juta rupiah. Bayangin kalian harus minimal les 10 minggu. Jadi kalian harus ngeluarin uang 30 juta rupiah. Nah, kalau misalnya let's say kalian 15 minggu atau 20 minggu, itu berarti 6 bulan kan. Nah, itu 60 juta guys buat bahasa Inggris doang. Gitu. Jadi tips dari aku adalah mending kalian belajar yang sejak-jaknya beli buku atau les di mana, yang penting kalian nggak ngeluarin duit sebanyak itu, 30-60 juta, ingat ya. Jadi di English requirements ini sangat berhubungan dengan visa juga. Jadi nih, kalau misalnya kalian extend di sini visanya selama 10 minggu atau 20 minggu atau itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan kan. Otomatis visa kalian akan extend dan otomatis financial requirements-nya itu akan extend juga. Itu akan ditambahin dengan biaya hidup kalian lagi di sini. Misalnya nih, selama 6 bulan biaya hidup kalian itu $10.000, ya ditambahin 25.000, ditambah buat ELICOS selama 6 bulan gitu misalnya sekitar $6.000, udah 41.000. Belum lagi kalian tambah Living cost-nya. wah banyak, itu bisa sekitar $51.000, sekitar $50.000 kalian harus nyiapin deposit buat financial requirements-nya. Jadi English requirements ini sangat bergantung dengan seberapa banyak kalian ngabisin duit buat apply visa di sini. Itu, guys. Oke, next. Yang terakhir ada health requirements. Nah, jadi kalian akan diminta untuk melakukan medical check-up di rumah sakit internasional di kota kalian. Kalau aku dari Bali, jadi aku ceknya dulu di Bali International Medical Center atau BIMC. Nah, di situ dan sini itu harganya kalau nggak salah dulu ya sekitaran 1.050.000 kan, 1.050.000-an lah ya. Dan juga kalian harus beli yang namanya asuransi guys, asuransi kesehatan atau namanya OSHC atau Overseas Student Health Cover. Nah, di sini kalian harus beli untuk student application gitu. Jadi harganya berkisaran sekitar $870 sampai $1.075. Itu depends ya. Yang lebih mahal pastinya ada servisnya lebih banyak.
dan itu hanya berlaku buat 24 bulan. Nah, bayangin kalau misalnya kalian elikos di sini, terus kalian harus nambah lagi 6 bulan. Means that kalian harus nambah uang asuransi juga selama 6 bulan. Jadi tambah mahal lagi guys. Ini adalah penampakan dari asuransinya. Oke, ini adalah penampakan dari Compare OSHC Providers. Jadi kita masukin tanggal mulai sama tanggal N-nya. Misalnya visanya sekitar 26 bulan ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini tuh ada harganya, guys. Ini ada dari OSHC, ada NIB, ada Bupa, Medibank sama Allianz. Tuh kalian bisa lihat harganya itu mulai dari 1063, ada yang 1065, ada 1144, dan Medibank 1154, dan Allianz sekitar 1137. Jadi pokoknya servisnya juga beda-beda dia. Itu kalian juga bisa lihat sendiri di sini. Ada beberapa yang nggak including untuk yang murah kayak gitu. Tapi yang mahal biasanya sih aku taruh include linknya semua. di bawah, jadi kalian bisa lihat sendiri dan bisa kayak pilih-pilih sendiri yang mana yang mau kalian pilih, yang paling murah atau gimana gitu. Jadi ini adalah singkatannya. Aku bakal kasih kalian checklist untuk dokumen yang harus kalian siapkan. Yang pertama, kalian harus ngisi dokumen 157A. Itu link aku taruh di description box. Penampakannya seperti ini. Jadi ini adalah dokumen 157A. Jadi ini ada 28 halaman. Tapi kalian hanya harus ngisi beberapa halaman doang. Ini gampang kok ngisinya, jadi nggak usah khawatir. Jadi ya linknya aku taruh di description box. Kalian bisa lihat-lihat sendiri, oke? Kalian harus bayar visa application $620, itu yang per tahun 2020. Yang ketiga adalah paspor. Yang keempat adalah foto 4x6 latar belakang putih. Yang kelima adalah rapot dan SKH UN yang ada nilai UN-nya itu loh guys. Dan harus dalam bahasa Inggris. Jadi ada yang namanya nanti translate dokumen. Nanti aku kasih deh kalkulasinya gimana abis video ini. Yang keenam adalah COI. Ini adalah penampakan COI lagi. Nah, ini adalah COI aku. Jadi intinya COI itu berisi harga dari course yang kita enroll dan juga nama course kita apa. Dan itu membuktikan bahwa kita udah beneran mau masuk sini gitu loh, mau kuliah di sini gitu. Ini bukti buat imigrasi juga, guys. Ketujuh adalah evidence of sufficient funds atau bukti keuangan. Itu harus ada bukti dari bank account, dari deposit dan segala macamnya. Dan yang kedelapan adalah health insurance atau medical check up. Yang kesembilan adalah IELTS result or ELICOS result. Ntar aku bakal tampilin ke video-video untuk kalian berapa kalkulasinya dari application visa ke Australia ini. Oke guys, ini yang aku rangkum. Jadi yang pertama ada visa, e-passport, transit dokumen, deposit sekolah, deposit keuangan, health cover, medical check-up, IELTS, dan uang saku. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi totalnya 43.000 sekian itu udah include sama deposit keuangan. Tapi yang orang tua aku bayarin itu cuma sekitaran itu 8.125. Jadi yang total dikurangi sama deposit keuangan. Jadi yang dibayarkan lah kurang lebihnya segitu guys. Tadi adalah rangkuman dari biaya untuk semuanya. Itu adalah minimal dan itu adalah biaya yang aku keluarkan untuk apply visa di sini. Jadi itu tuh benar-benar tergantung kalian. Kalau misalnya kalian mau benar-benar kayak mengirit biaya dan bisa bantu orang tua kalian, kenapa enggak kan? Kalian cuma tinggal belajar bahasa Inggris saja guys. Bener. Harus siapin dari jauh-jauh tes IELTS-nya karena itu benar-benar membantu buat mengirit biaya yang sangat-sangat luar biasa mahalnya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Kalau kalian suka video ini, please klik tombol like dan subscribe dan share kalau misalnya teman-teman kalian pengen sekolah di sini juga. Dan